وحده لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ikhwatal iman wal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada subuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan istita'ah, kesempatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan bertolakul ilm. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan ini menjadi wasilah bagi kita untuk memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita hadiahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, para istri, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Artinya, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian dan malaikat juga bersolawat kepada kalian agar kalian dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini bisa kita ambil
sebuah pemahaman bahwasanya makna daripada yusalli alaikum, Allah senantiasa yusalli alaikum, bahwasanya makna daripada salawat Allah adalah istighfaruhum, istighfar lahum, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sedangkan sholawat dari malaikat maknanya adalah ad-du'a'u birrahmah, doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi yang bersalawat di sini adalah Allah dan malaikatnya, di mana Allah akan memberikan ampunan dan malaikat akan mendoakan agar orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya dengan ampunan Allah, agar supaya dengan doa yang dipanjatkan oleh malaikat kepada Allah, seorang hamba itu mampu bisa untuk keluar dari kegelapan, dari gelapnya hatinya, dari rusaknya hatinya, dari kosongnya hatinya dari cahaya Allah, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang ia lakukan, menuju kepada cahaya, menuju kepada nur, menuju kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan perintah dan anjuran kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yang akan mendatangkan permohonan doa dari malaikat-malaikat Allah kepada kita. Maka apa saja amalan-amalan tersebut yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah amalan yang sangat mudah, ya. Amalan yang tidak terlalu sulit bagi antum, bagi kita. Di mana amalan yang pertama adalah as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru alayya salatan fi kulli yawmin jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jum'ah, faman kana aktsaruhum minni salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah bersalawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya salawat yang dibaca oleh umatku akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum minni salatan, dan barang siapa yang banyak
mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi, kana aqrabuhum minni manzilatan, maka tempatnya nanti di surga berdekatan denganku. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 10 ampunan. Jadi luar biasa keutamaan daripada sholawat. Di dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya, kata Nabi, hari yang paling afdal bagi kalian, wahai umat Islam, adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka kata Nabi, karena hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal, maka berbanyaklah kepadaku bersolawat, karena solawat yang kalian ucapkan akan ditampakkan kepadaku. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, kaifa tu'aradu salatun alaika? Bagaimana salawat yang kami baca ini bisa ditampakkan kepadamu? Waqad arinta, sedangkan Anda sudah meninggal, sedangkan Anda sudah dikubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadan anbiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, inilah keutamaan sholawat. Maka perbanyak bersolawat, ya, anak-anak sekalian, anak santri. Dalam tahapan kalian berthalabul ilm, gunakan waktu-waktu untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun kita punya kesempatan untuk bersalawat kepada Nabi, perbanyak bersalawat. Salawat yang ringkas, Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau salawat yang kita baca ketika kita sholat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad ila akhirih. Ya, jadi salawat yang dibaca ketika sholat, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu pakai ali aja lagi, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak usah pakai wa ala ali Ibrahim, cukup dengan wa ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim
wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nggak usah pakai wa ala ali Muhammad. Ala ali Muhammad diucapkan pada yang pertama. Nah, ini yang dipahami oleh Muhammadiyah di dalam tarjih bahwasanya salawat yang dibaca ketika salat itu lafaznya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama, ya. Jadi alanya satu kali saja. Dan ketika sholat, ya, ingat ketika sholat kata Muhammad tidak perlu ditambah dengan sayyidina. Misalkan antum ada yang membaca ketika tahiyat awal akhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak usah ditambah dengan sayyidina. Nah, ini sholawat yang wajib ketika sholat. Ada sholat yang sunnah di luar sholat, maka tambahan sayyidina di luar sholat itu tidak mengapa. Silahkan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi ini di luar sholat, tapi jangan ditambah sayyidina di dalam sholat. Cukup dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi kita. Tidak perlu kita baca sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang bersholawat akan mendapatkan ampunan dari Allah dan malaikat akan senantiasa mendoakan kepada Allah untuk Kemudian yang kedua, ada satu amalan yang juga akan mendatangkan ampunan Allah. Malaikat mendoakan mereka, yaitu adalah orang yang an-naumu tahiratun. An-naumu tahiratun. Apa arti an-naum? Tidur. Tahirah, suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci. Jadi sebelum tidur, sebelum guring itu wudu dulu, ya. Sebelum tidur wudu dulu. Adakah yang wudu sebelum tidur? Nah, jarang wudu sebelum guring. Jadi biasakan mulai malam ini, ya, hendak guring wudu dulu. Hendak guring wudu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidur dalam keadaan bersuci ini, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun la yastayqidhu sa'atun min al-laili illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Siapa, kata Nabi, yang tidur dalam keadaan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan apa bersucinya? Dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan al-ghuslu, mandi. Antum apa? Ghuslu dengan mandi. Cukup dengan wudu, ya. Jadi sebelum tidur berwudu. Karena orang yang tidur dalam keadaan berwudu, bersuci ketika hendak tidur, bata fi syi'arihi malakun la yastayqizu
sa'atun minal laili. Karena kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu di pakaiannya, di tubuhnya, di baju yang ia pakai, di pakaian yang ia pakai itu ada malaikat. Ada malaikat yang membersamainya selama dia tidur pada malam itu. Sepanjang ia tidur pada malam itu, la yastayqidu sa'atun minal lail, dan malaikat itu tidak akan pergi dari pakaiannya, dari tubuhnya sampai ia bangun dari tidurnya. Malam tadi jam berapa bangun? Jam berapa? Hah? Salat tahajud kan? Sampai antum bangun dari tidur, sepanjang malam itu malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, kata malaikat. Ini malaikat yang berdoa, bukan anak, bukan antum, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi yang berdoa ini adalah malaikat, makhluk Allah yang la ya'suna Allah ma amarallah, tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau malaikat yang berdoa, coba kayak apa? Makbul gak doanya? Makbul. Allahumma ighfir, ya Allah, kata malaikat, ampuni hambamu ini, yang dia tidur dalam keadaan suci, yang ia tidur dalam keadaan bersuci. Maka orang yang tidur dalam keadaan suci, apalagi mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa amalannya? Baca ayat kursi, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan ke telapak tangan, kedua telapak tangan sapukan ke muka, kepala dan seluruh badan yang bisa kita jangkau. Kemudian baringkan tubuh kita ke sebelah kanan. Ya, karena ketika seseorang itu membaringkan tubuhnya ke sebelah kanan, malaikat juga akan berdoa, Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma ighfir, Allahumma arham. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Malam tadi mimpi apa? Mimpi di kampung hantu kan? Mimpi apa malam tadi? Nah, ini karena ada guring ada berdoa, karena guring ada bau tuh. Coba ya, untuk amalkan dari mulai hari ini nih, amalkan. Ada apa dulu bau tuh? Adalah bauduan di kamar. Di belakang itu adalah bauduan. Nah, nyamannya buka lawang di belakang bau tuh setumat. Udah nggak ada guring hanya betul. Insya Allah ada mimpi nang macam-macam. Nah, insya Allah ada mimpi nang macam-macam. Soal mimpi indah. Insya Allah mimpi indah. Mimpi hendak kawin. Insya Allah. Dapat bidadari. Masya Allah. Insya Allah mimpi indah. Kalaupun hendak bangun malam, insya Allah niatkan hati, ya Allah bangunkan hamba jam 3. Soalnya kalau niat hati kuat untuk bangun malam sholat tahajud, mudah, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk ada masa-masa baru talabul ilmu, masa-masa menuntut ilmu. Cerah mohon, bercahaya mohon, karena sering berwudu. Jadi bila batal ya, mentakantun misalnya, ada kesempatan untuk wudu, ambil dulu. Usahakan selalu dalam keadaan bersuci. Subuh
Siapa tahu digerak nang kawan diinjak, bangun, kada singgarakan lagi. Kajar awak ini. Dibangunkan ada dasing ada hiran-hiran lagi. Bangun. Sekalinya mati, meninggal. Nah, coba kalaunya kita berwudu saat kita sebelum kita tidur, ayo. Suci kan? Malaikat sepanjang malam berdoa untuk kita, memohonkan ampun kepada Allah. Allah memberikan ampunan karena doa malaikat. Malaikat mendoakan rahmat bagi hambanya yang tidur dalam keadaan bersuci. Maka ketika banyak orang itu meninggal, mati ya, meninggal subuh itu kada singgarakan lagi ya. Subuh rahatan kuring meninggal ya. Maka ketika berusaha kita untuk suci terus dalam keadaan tidur bersuci, insyaallah kita akan meninggal dalam husnul khotimah. Antara yang kalau berkaitan husnul khotimah, karena umur itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahunya. Antum masih muda-muda, ya. Ada tahu umur? Siapa tahu mungkin Tuhan dan mungkin tadi hulu meninggal. Nah itu. Jadi yang kedua adalah an-naumu thahirun. Tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian yang ketiga, yang juga bisa mendatangkan ampunan Allah dan rahmatnya adalah al-hirsu ala shaffil awwal fi shalah. Orang yang al-hirsu, apa arti al-hirsu? At-tam'i, tamak ya. Tapi tamaknya ini untuk kebaikan, hendak selalu ingin ya, berada pada shaf yang pertama di dalam sholat berjamaah ya. Selalu ingin berada pada shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Nah, ini kesempatan ya, kesempatan untuk berada pada shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Jangan hendak ada kesempatan sholat di muka di shaf yang paling pertama, isi shaf yang pertama, isi shaf yang pertama. Jangan hendak berlelap. Nah, apa keutamaan orang yang mengisi sholat shaf yang pertama ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awwal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani? Qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awwal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani? Qala wa ala tsani. Kata Nabi SAW, Inna Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa akan bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama di dalam sholat. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wa ala tsani? Wahai Rasul, apakah juga berlaku untuk orang yang sholat pada shaf yang kedua? Lalu kemudian Rasul menjawab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Sesungguhnya kata Nabi, Allah dan malaikatnya akan bersalawat kepada orang yang mengisi shaf yang pertama. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani? Nabi kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi, apakah berlaku juga untuk orang yang salat pada shaf yang kedua? Baru Nabi menjawab wa ala tsani. Ya, berlaku juga kata Nabi untuk orang yang berada pada shaf yang kedua. Jadi shaf yang pertama dan shaf yang kedua. Apa? Allah dan malaikatnya akan berdoa, memohonkan ampun. Malaikat dan Allah yang memberikan ampunan kepada orang yang berada pada shaf pertama dan kedua di dalam sholat. Sini berapa shaf sholatnya? Biasa 3, 4.
Berapa sop? 4 sop ya. 1-2 ya. Usahakan 1-2 dulu ya. Cepat-cepat ke masjid ya. Kalau sudah waktunya sholat, nah kasih aja lagi ke masjid, isi sop yang pertama dulu. Kalau sudah hibak sop yang pertama, isi sop yang kedua. Mudah ya, mudah. Karena kita memang masjid-masjid ya, apalagi di langgar-langgar, isinya paling sesap, paling 1 saham isinya itu, satu Sabtu ada hibak, paling 1, 2, 3 itu orangnya. Nang saya ikut jadi imam, muadzin, makmum 2. Ini dapatlah keutamaan. Dapat. Karena memang orangnya itu aja. Coba kalau antum misalnya sholat di shop yang pertama di Masjid Nabawi, bisa nggak? Di shop yang kedua di Masjidil Haram, di belakang imam misalnya, atau di samping Ka'bah, bisa nggak? Bisa, tapi harus berdahulu. Nah ini nyaman sudah, orang ajak hanya ke masjid, shop yang pertama masih ada. Nah, coba kalau antum sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah itu kalau hendak berdahulu mengisi shop itu harus paling ada sejam atau lebih, hanya kawa di depan, di muka. Jadi keutamaan ini kita syukuri ya, karena walaupun sudah aja masih ada kesempatan bagi kita untuk mengisi shop yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah saddul faraji bis shalah. Saddul faraji bis shalah. Apa artinya saddul faraji bis shalah? Mengisi shop yang kosong. 3 sholat berjamaah. Jadi isi shop yang kosong dulu ya. Ingatkan antum, kalau masih ada celah di shop yang pertama, jangan bikin shop yang kedua. Ketika ada masih celah untuk mengisi shop yang pertama, isi shop yang pertama. Dan shop itu bujur-bujur sudah rapat, bujur-bujur sudah rapi, bujur-bujur sudah lurus, maka baru isi shop yang kedua. Nah, jadi orang yang mengisi shop yang kosong di dalam sholat, ini kadang banyak yang kada tahu, ya. Banyak yang kada tahu orang apa keutamaan mengisi shop itu. Kalau dia tahu kita keutamaan mengisi shop yang kosong di dalam sholat, bahwasanya Allah dan malaikatnya akan berdoa kepadanya, berebut kita mengisi shop yang kosong. Ada lagi celah, berdahulu, jangan bertunjulan, ya, maju sholat, berdahulu maju, ambil keutamaan ini. Nah, jadi orang yang mengisi shop yang kosong di dalam sholat, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah dan malaikat akan mendoakannya. Nah, lalu kemudian tentang mengisi shop yang kosong ketika sholat ya. Jadi ketika masih ada shop yang kosong, ada celah lagi, jangan membuat shop yang kedua ya. Jangan bikin shop yang kedua ketika masih ada shop yang kosong pada shop yang pertama. Kemudian ketika antum misalnya masbuk atau terlambat, sedangkan shop yang pertama itu sudah terisi dengan penuh rapat, maka makmum yang terlambat ini dilihat dulu ya, ini perlunya ya fikih imam. Lihat dulu apakah ada shop yang kosong di muka. Ketika tidak ada shop yang kosong, bikin shop yang kedua di belakang dan posisinya pas di tengah-tengah imam.
Ambil di tengah-tengah imam dengan sendiri. Jangan sekali-kali menarik kawan yang ada di muka. Ya, jangan sekali-kali menarik orang yang sholat di depan. Jangan ditarik. Sebagian ada yang menarik yang di muka, suruh ke belakang, kawani di belakang. Kawani di belakang. Nah, menarik orang yang di muka itu mengurangi keutamaannya pada shaf yang pertama, dan bahkan ini adalah sebuah kezaliman terhadap pelaksanaan sholat berjamaah karena mengganggu kehusyuan di dalam sholat berjamaah. Coba antum misalnya ambil yang di muka, otomatis shaf nang di tengah itu kosong, ya, kosong. Sehingga orang yang di samping itu bergerak ke kiri, ya, kemudian bergerak sampai beradaan bergerak sampai ke ujung bergerak misi shaf nang kosong tadi. Nah, ini kan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ini adalah sebuah kesalahan yang dibuat oleh sebagian orang dengan menarik temannya yang di belakang untuk menemani sholat di belakang. Silakan sholat antum sendiri di belakang. Ya, sholat sendiri di belakang dengan tanpa menarik orang yang ada di depan. Syaratnya adalah ketika shaf yang di depan itu sudah apa? Terisi penuh. Sudah terisi penuh. Nah, ini terkait tentang apa namanya? Sholat berjamaah, terkait tentang mengisi shaf yang kosong di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa juga mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang yang berthalabul ilm. Orang yang berthalabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Antum thalibul ilm. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama ilman aw yu'allima. Orang yang pergi ke masjid, datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allama ilman aw yu'allima. Tujuannya datang ke masjid itu untuk apa? Untuk menuntut ilmu atau mengajarkan akan ilmu. Kana ajruhu ka'ajriha hajjatin aw umratin wa umratin. Maka kata Nabi, pahalanya orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah setara dengan orang yang berhaji dan berumrah. Ya, ingat keutamanya orang yang menuntut ilmu. Nabi juga mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di masjid daripada masjid Allah, di rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Quran. Kita ini belajar Quran enggak? Belajar Quran. Kita baca ayat Al-Quran, kita mempelajari ayat Al-Quran. Maka kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran, membaca Quran di masjid, mereka berkumpul, mereka akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Karena ketenangan yang Allah berikan sampai mengantuk. Inilah
Allah memberikan ketenangan sampai ada nangguring, mengantuk. Ayo, siapa yang mengantuk? Mohon. Ya. Saking diberi ketenangan oleh Allah di dalam qalbunya, di dalam hatinya, tenang hati. Ya. Sampai ta'ayun-ayun, sampai terguring-guring karena ketenangan tadi. As-sakinah illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Sekarang sakinah itu ada di dalam hati kita. Ada lagi yang berpikiran duit habis dah. Duit habis. Ya. Lapor dulu lawan mama, lawan abah karena duit habis. Adalah terpikir ini. Dan karena sakinah, hati antum sakinah, tenang saat ini. Tahu mbah bulik apa ke kamar, kira-kira umat lagi hatinya. Ya, paling tidak saat kita taklim, saat kita belajar, saat kita membaca dan belajar Al-Quran itu, kita akan mendapatkan as-sakinah fi qulubina. Illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah. Dan kata Nabi, malaikat akan senantiasa menaungi. Ya. Mereka akan di bawah naungan para malaikat. Karena malaikat juga hadir di dalam majelis ini. Kita jangan kadang melihat. Kita jangan kadang melihat. Mungkin di penjuru ujung tengah kita dipenuhi oleh malaikat Allah yang juga hadir di majelis ini. Karena orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, belajar Quran, mereka akan dinaungi oleh malaikat Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan mereka akan disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairul ardh, ketika bumi yang kita saat ini duduki, yang kita huni, yang kita hidup di dalamnya diganti oleh Allah dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru, dengan bumi yang datar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, wa zakarallahu fi man indah, kita akan disebut oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya. Masya Allah. Di tengah banyaknya manusia, seluruh manusia dan jin berkumpul di padang mahsyar, kita disebut oleh Allah sebagai hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya. Siapa yang ada hendak? Siapa yang tidak mau? Hanya dengan berkumpul di majlis ilmu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka belajar Al-Quran di tempat itu, di masjid itu. Ya, sudah Isra, sudah sampai berapa menit? Ya. Kemudian yang terakhir, ya, orang yang akan mendapatkan ampunan doa dari malaikat adalah da'watul mar'il muslim li akhihi muslim. Doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim. Doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim bi zuhril ghaib, tanpa dia ketahui. Orang yang berdoa untuk orang lain, tapi dia berdoa yang kita doakan itu tidak tahu pada kita mendoakan.
Antum sekarang jauh dari orang tua, doakan orang tua. Jangan pada datang doa witan, doakan witan. Setiap salat panjatkan doa untuk kedua orang tua. Dalam tahajud munajatkan kepada Allah untuk kedua orang tua. Mumpung witan masih hidup. Karena doa yang antum panjatkan, doa yang kita panjatkan untuk orang tua, dan orang tua tidak tahu kita mendoakan mereka di pondok, di tempat ini, bizahril ghaibi, bizahril ghaibi, tanpa diketahui oleh kedua orang tua. Atau ketika seorang berdoa untuk saudaranya di tempat yang jauh, atau ketika seseorang berdoa untuk temannya yang berada di tempat yang jauh, tentu saja doa kebaikan. Jangan doa yang baik, doa yang baik aja. Doakan witan dan witan di rumah dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Jangan lupa berdoa untuk orang tua di rumah. Karena dakwatul mar'il muslim, kata Nabi, doa seorang muslim untuk saudara muslim yang lain yang dia tidak tahu bahwasanya kita saat itu mendoakan mereka, akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi muslim bi zahril ghaibi inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi mislihi. Kata Nabi SAW, doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim bizahril ghaibi, tanpa dia ketahui, inda ra'sihi malakun, Allah mengutus seorang malaikat untuk berada di atas kepalanya. Allah mengutus malaikat berada di atas kepalanya, inda ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya ada malaikat yang dikirim oleh Allah. Kullama da'a li akhihi muslim, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya muslim bi khair, untuk kebaikan, qala al malakul muwakkal, maka berkatalah malaikat yang diutus oleh Allah tadi, amin, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Kata malaikat, wa laka bimisli, dan bagimu apa yang engkau minta. Seperti apa yang engkau minta kepada Allah untuk saudaramu. Antum berdoa untuk orang tua, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan. Wa laka bimisli, kata malaikat, dan bagimu apa yang kau minta untuk orang tuamu. Mudah-mudahan orang tua di rumah diberikan kemudahan dalam usaha. Antum diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memahami ad-din, memahami agama. Jadi doa-doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kadang orang berdoa karena sangkal hatinya, mudahan ini mati, mudahan ya mati, karena sangkal hati, karena sangkal. Kalau kita tak menikah ke diri seorang, kalau kita seorang mendoakan orang lain cepat meninggal, kita nalakas meninggal.
Udah ini kata umpam motor. Karena asal sandinya hati-hati kalau berbalik lawan diri kita seorang. Hati-hati kalau berbalik lawan diri seorang. Maka doakan saudara kita dengan doa-doa yang baik, ya. Doa-doa yang sejatinya bisa kembali kepada diri kita sendiri. Mudahan ingat hafal Quran, dan hafal Quran. Doakan dalam salat, mudahan hafal Quran. Wala misli, dan apa yang kau minta kepada saudaramu, kata Nabi, akan kembali kepada dirimu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah untuk selalu dalam ketaatan kepadanya, dan istiqamah untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.